Assalamualaikum, hai teman, nama aku Gumi. Video kali ini tuh lebih diperuntukkan buat teman-teman yang berkecimpung di dunia kedokteran, terutama yang lagi nulis-nulis saintifik gitulah istilahnya, atau keilmiahan. Mungkin teman-teman yang di dunia kedokteran ini ada yang lagi koas gitu ya, lagi buat morning report, buat case report, atau lagi buat responsi dan segala macam, puyeng gitu ya. Mau nyari sumber dari mana lagi nih? Kalau mau ambil dari misalkan dari sumber A, misalkan Medscape, atau misalkan B, Mayo Clinic gitu. Takutnya nggak diterima sama SPV-nya. Ini apa nih sumber ke website doang kayak gitu ya. Nah, aku di video kali ini punya cara yang lebih mudah, cara alternatif yang lebih mudah buat cari sumber ilmiah yang secara saintifik juga bagus, tapi nggak sulit buat digunain buat teman-teman cari referensi terkait penyakit yang digunakan dalam karya keilmiahan teman-teman kedokteran semuanya. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya. Ya teman, ini adalah cara buat apa namanya ya, buat teman-teman yang pingin buat case report atau misalkan morning report ya, atau misalkan respons atau ilmiah lain yang pingin sumber-sumbernya itu kuat secara saintifik, tapi nggak sulit gitu nyarinya. Kan biasanya kan kayak dari beberapa jurnal gabung-gabungin gitu kan. Kalau mau kuat sumbernya kan. Ini bisa ambil satu topik ini atau satu jurnal ini sebagai referensi terus baru cari-cari yang lain kayak gitu. Kayak misalkan itu alternatifnya dari sumber-sumber yang biasa kita pakai tapi yang apa ya? Mungkin beberapa dosen atau supervisor itu menolak secara saintifiknya gitu. Misalkan kayak Mayo Clinic atau Medscape kayak gitu. Nah kan biasanya kan kita kan misalkan mau nyari tentang penyakit apa gitu di Medscape ya. Kita ketik misalkan oh kita mau nyari pneumothoraks nih, pneumothoraks Medscape gitu kan biasanya. Nah kayak gini. Kan masuk sini nih, masuk sini. Kan di sini udah kayak sepaket gitu, udah lengkap sih sebenarnya. Jadi mulai background terus sampai treatment ya, edukasinya bla 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 segala macam. Ini emang lengkap banget dan apa ya, mudah lah buat kita apa namanya, manfaatin gitu ya, buat kita pakai itu gampang gitu. Ada anatominya bahkan segala macam ya. Nah, tapi kan yang jadi masalah adalah pertama harus login, ya kan, harus login. Tapi itu nggak masalah banget sih karena gratis ya. Yang kedua adalah itu tadi kembali ke bahwa kekuatan ilmiahnya itu ada beberapa orang yang kayak agak mempertanyakan gitu. Dan masalah lain adalah seringkali itu di apa namanya sumbernya itu di Medscape itu pertama bisa jadi nggak saintifik dan kedua nggak ditaruh di eksak di bagian itu ya misalkan sign and symptoms ini. Nah itu tuh sumber sumber yang eksaknya itu yang mana gitu kan nggak langsung ditaruh di situ gitu kan sumbernya. Nah alternatif lain itu adalah pakai sesuatu yang namanya StatPros. Nah ini adalah sumber yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga ya. Mungkin ada yang udah tahu ada yang belum ya. Nah ini adalah sumber yang lebih saintifik. Nah, karena dia dari NCBI juga, dan dia tuh juga menggabungkan satu penyakit menjadi satu juga, sama kayak Medscape. Tapi ini bahkan lebih simpel dan nggak perlu klik-klik gitu. Jadi misalkan treatment, kita nggak perlu klik ke treatment, langsung aja scroll ke treatment kayak misalkan kayak gitu. Ini ada juga etiologi, patofisiologi, dan bahkan lebih singkat dibandingkan Medscape kayak gitu. Nah, caranya gimana buat nemuin si StatPulse ini? Jadi teman-teman bisa googling aja StatPulse, nggak usah publishing sih, StatPulse gini aja. Nah, langsung di NCB yang pilih yang NCBI Bookshelf, jangan yang Statpol biasa. Kayak itu soalnya kalau yang Statpol biasa itu organisasinya gitu, website organisasinya. Sedangkan kalau mau langsung cari di apa namanya? Buku-bukunya ya kan Bookshelf gitu ya. Buka yang NCBI Bookshelf. Terus tinggal dicari aja nama penyakitnya gitu ya. Bentar masih loading. Nah, ini pneumothorax. Nah, udah pernah nyari aku. Nah, search this book. Kayak gitu. Dan di sini tuh ini tuh kayak apa ya? Kayak lebih kayak buku terus ada chapter-chapternya gitu loh sebenarnya. Tapi di dalam NCBI jadi bagus. Nah, ini ada banyak jenisnya kan, ada iatrogenic tension dan kita pilih misalkan yang pneumotorak biasa gitu. Nah, kita butuhnya yang ini gitu kan. Nah, munculnya sama kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nyari lewat sini juga. Terus dia kan lah kayak misalkan intronya nih sumbernya itu udah kayak jurnal style gitu, udah kayak apa namanya? Sumbernya kata-katanya mana, sumbernya itu mana, udah jelas gitu loh. Dan terus kan kalau enaknya NCBI itu tinggal klik di sini, kita nggak perlu loncat ke DAFPUS-nya, tapi langsung dikasih tahu, oh ini loh jurnalnya, di layar itu juga kayak gitu. Jadi itu enaknya gitu sih. Nah, cara lain supaya lebih cepat lagi, jadi nggak perlu buka webnya Statpulse, terus baru nge-search pneumotoraks, bisa di googling langsung pneumotoraks Statpulse kayak gini. Jadi tinggal langsung di enter, langsung ketemu itunya apa namanya si Statpulse-nya kayak gitu. Sebenarnya ada cara-cara lain sih buat apa namanya buat nyari eh,
suatu sumber ilmiah penyakit yang juga udah terangkum, tapi scientific juga kuat, tapi mungkin kita bahas aja di video selanjutnya. Ini pendek-pendek aja videonya lah ya. Oke, terima kasih. Gitu aja. Ya, gitu aja tipsnya teman-teman ya. Mohon maaf kalau aku belum ada tips buat teman-teman di keilmuan lain ya. Aku cuma tahunya di kedokteran aja. Jadi teman-teman di bidang keilmuan lain harus silakan bereksplorasi gitu ya. Oke, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa like, komen ataupun subscribe. Cuman ngingetin kalau dislike ya dislike aja nggak kelihatan juga ya. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing-sharingin, bisa komen di YouTube di bawah, ataupun jangan sungkan untuk DM ke medsos-medsos aku. Nanti aku taruh di bawah juga. Oke, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.